Selamat sore adik-adik. Hari ini kita akan belajar kembali via online. Kita akan kembali belajar fisika. Materi hari ini adalah usaha dan energi. Jadi harapan kakak kalian bisa betul-betul memahami video ini. Dan nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan sama kakak. Oke adik, kita lanjut ke materi berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini, apa yang sedang dilakukannya? Nah, jika kita lihat deh, di sini ada seseorang yang sedang mendorong mobil yang sedang mogok. Nah, kita akan melihat apakah usahanya ini memiliki nilai atau usahanya bernilai 0. Nah, kita lanjut ya. Jika mobil bergerak, maka orang tersebut melakukan usaha. Tetapi jika mobil tetap diam, maka usaha yang dilakukan bernilai 0. Jadi dek, jika mobil tetap diam bukan berarti tidak ada usaha. Ada usahanya, tetapi bernilai 0. Kenapa yang bergerak dikatakan usaha? Karena di dalam fisika, usaha itu dek berkaitan dengan perubahan posisi. Jika ada perubahan posisi, maka dia memiliki nilai usaha. Tetapi jika tidak memiliki perubahan posisi, maka nilai usahanya itu sama dengan 0. Seperti kita ketahui, gaya dapat menghasilkan perubahan. Apabila gaya diberikan pada benda diam, maka pada akhirnya benda tersebut bisa berubah posisi. Sedangkan bila gaya bekerja pada benda yang sudah bergerak, maka benda tersebut bisa mengalami perubahan kecepatan. Usaha Usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasilkan menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Jadi deh, istilah usaha itu kayak transfer energi. Jadi dia mentransfer energi sehingga membuat suatu benda bergerak atau mengalami perubahan posisi. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan, sehingga dirumuskan sebagai berikut. F cos theta dikali dengan S. Di sini kakak kasih keterangannya deh. W sama dengan usaha menggunakan satuan joule. F gaya, satuannya tetap Newton. S yaitu perpindahan dalam satuan meter. Dan theta di situ adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Kasus usaha di beberapa contoh soal. Nah, kasus usaha di sini deh, kalian bisa perhatikan setiap gambarnya. Gambar yang pertama, di sini kakak jelaskan. Gaya dan perpindahannya sejajar, maka nilai theta sama dengan 0. Sehingga cos theta, cos theta atau cos 0 sama dengan 1. Ingat ya, cos 0 derajat adalah 1. Sehingga usaha bernilai W sama dengan F dikali dengan S. Cos theta-nya tadi menghasilkan nilai 1. Maka hasil perkaliannya menjadi W sama dengan F kali S. Yang kedua, kalau kita lihat gambarnya, Dek, di situ gayanya membentuk sudut. Di situ penjelasannya, gaya dan perpindahan membentuk sudut sebesar theta. Maka, nilai usaha bernilai W sama dengan F cos theta dikali dengan S. Maka di sini kalian perlu mengingat kembali, Dek, nilai-nilai dari cos theta. Kemarin sudah kakak kasih tahu nilai sudut-sudut istimewa. Nah, yang ketiga, di situ deh, gayanya ke arah kiri, sedangkan perpindahannya ke arah kanan. Gaya dan perpindahan membentuk sudut sebesar theta sama dengan 180 derajat, sehingga cos theta atau cos 180 derajat nilainya sama dengan min 1. Maka nilai usaha W sama dengan min F dikali dengan S. Nah, itu beberapa kasus usaha untuk contoh soal. Bisa ya, nanti kalau memang kurang mengerti boleh kalian tanyakan di grup WA.
Yang terakhir, kasus usaha pada bidang miring. Nah, kalau kalian lihat gambarnya, Dek, di situ di gambar tertulis kita mau memindahkan benda dari posisi satu dan posisi kedua sebesar dengan perpindahan sebesar S. Lalu di situ, Dek, kakak sudah menguraikan gayanya. Di situ ada gaya normal dan juga ada gaya berat. Nah, gaya beratnya, Dek, kan membentuk sudut sebesar theta. Maka, gaya beratnya diuraikan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Jika melihat gambar di samping, untuk memindahkan benda dari posisi 1 ke posisi 2, maka diperlukan gaya berat W. Jika diperhatikan, gaya berat W membentuk sudut sebesar theta, maka gaya berat atau W bisa diuraikan terhadap sumbu X, yaitu Wx sama dengan W sin theta, terhadap sumbu Y, yaitu Wy sama dengan W cos theta. Jika melihat uraian gaya di atas, maka terdapat 3 gaya yang bisa kita gunakan untuk mencari usaha. Yang pertama, gaya berat terhadap sumbu Y atau Wy dan gaya normal N membentuk sudut 90 derajat terhadap perpindahan. Maka nilai usaha W sama dengan F cos theta dikali S sama dengan 0. Kenapa 0? Karena nilai cos 90 derajat itu nilainya sama dengan 0. Nah, yang kedua, Dek, sedangkan untuk gaya berat terhadap sumbu X, yaitu Wx, membentuk sudut 0 derajat, maka nilai usaha W sama dengan F cos theta dikali dengan S, sama dengan W sin theta dikali S, karena cos 0 derajat sama dengan 1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ini sifatnya kekal, maka ada bunyi hukum kekekalan energi. Artinya, energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Adapun macam-macam energi adalah sebagai berikut. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda yang bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan keterangan, EK energi kinetik dalam satuan joule, M massa menggunakan satuan kilogram, dan Vd adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Meter per sekon. Nah, di sini deh ingat V-nya itu harus dikuadratkan. Jadi nilai kecepatannya harus dikuadratkan lagi. Yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Secara matematis, energi potensial dapat dirumuskan sebagai berikut, D. EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP energi potensial satuannya joule, M massa satuannya kilogram, G percepatan gravitasi nilainya dek biasanya 10 meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian benda dalam satuan meter. Jadi energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Yang ketiga adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang dimiliki pegas ketika diregangkan atau dimampatkan. Secara matematis, energi potensial pegas dapat dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. EP, energi potensial pegas, K, konstanta pegas, dan delta X, perubahan panjang pegas. Yang keempat, energi mekanik.
Energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, energi mekanik dirumuskan sebagai berikut. Energi mekanik sama dengan EP ditambah EK. Jadi, nilai energi mekanik itu biasanya bernilai konstan atau tetap. Jadi, di setiap titik-titik benda bergerak, nilai energi mekanik nilainya selalu konstan ya. Selanjutnya, hubungan antara usaha dan energi. Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Secara matematis, hubungan antara usaha dan energi dapat dirumuskan sebagai berikut, seperti yang ada di bawah deh ya. Jadi, usaha itu adalah perubahan energi yang terjadi pada benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Jadi, usaha juga bisa dicari dengan menggunakan W sama dengan delta EK, atau D, EK2 dikurang dengan EK1. Jadi, kalau matematisnya, setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Atau W sama dengan delta EP, yaitu EP2 dikurang dengan EP1. MG buka kurung, H2 dikurang dengan H1.